Wah, lewat 5 menit. Nunggu temennya, nggak ada temennya. Kita menunggu dulu. Mana si Uwinya ini? Olahraga dulu lah. Olahraga dulu, bro. Nunggu temennya tidak ada, belum ada. Halo, yang baru bergabung. Kita olahraga malam dulu. Sudah ada 2. Ya, ini mah temen gue semua. Kayak tidak apa-apa. Iya, ada 3 orang. Kita olahraga dulu aja. Nunggu si Uwinya belum datang. Yuk, semuanya kita olahraga. Oke. Mana orangnya tidak ada ini. Oke. Anda bukan teman saya. Anda juga bukan teman saya. Oke. Sambil menunggu saya. Oke, mantap. Wi, masuk dong, Wi. Gue sendirian nih. Gue dari tadi angkat barbel nih. Ah, mana nih? Hai, aduh gue malu. Kenapa miring begitu sih? Kenapa feel Iya miring? miringin dong, lu juga miringin. Gimana cara miringin ya? Gue pakai Kocak tripod bener. kecil gitu, tapi miring. Kalau miring begini nggak enak, bro. Begini jadinya. Ya udah gue coba miringin Kasian ya. gini ya. Gimana Oke. caranya? Benar. Gimana ya caranya ya? Hai Tasya. Disenderin aja di. Halo. Aduh, Nah bro, udah gue ya. berminyak banget, bro. Kayak gini mendingan nggak? Nice sih, nice. Hai. Lu apa kabar? Wah, baik sekali. Parah, gue ditinggal sendirian Tinggal di siapa? kelas sekarang. Enggak, maksudnya lu udah pada keluar semua. Oh Tuh ada yang iya. nanya, Wi, topik hari ini apa, Kak? Katanya tuh. Topik hari ini Si apa ya? Adisti. Gak ada topik sebenarnya. Mengada-ada aja. Iya, topik Apaan ya? hidayat ya. Topik hidayat. Apaan Ar? Enggak lucu. Emang garing. Emang gini sih sebenarnya gue pengen ngobrol, cuman nggak tahu harus ngobrol sama siapa gitu untuk apa ya, ngobrolin hal seremeh ini sih sebenarnya. Remeh kan, remeh nggak sih menurut lu? Remeh-remeh. Tapi nggak temeh. Aduh, Asik. remeh tapi nggak tempe. Ini ada yang nanya tuh. Skin apa Adistins. tuh? Nanya ke lu tuh. Skincare-nya apa bun? Skincare. Asik. Sialan apa ya? Cuman Minyak wudu. goreng Bilang cuman ada. wudu. Ini gue udah pakai sarung. Jadi sebenarnya gue pengen ngobrolin, gue tuh ke distract sama salah satu tweet orang sih di Twitter. Gimana, Waduh, gimana? kurang lucu si Alia nih, anak kelas 12 IPA nih. Oh Gue ini padahal nggak ngajar murid-murid dia, lu. padahal gue nggak ngajar dia. Ada. Oke, gue ke distract sama satu tweet orang di Twitter gitu. Gue lupa siapa namanya. Pokoknya dia nge-tweet tentang bapaknya yang ya menurut gue sih lumayan open minded gitu di Oh, era ya. sekarang. Yang lu screenshot itu kan. Jadi dia betul, yang akhirnya lu reply. Bentar nih Lilis nih. Hai Dari Ardian. halo Lilis, Hai. Gue sambil makan ya. kita ya gue juga sambil olahraga ya. Wah, lu sehat gue. Gimana, Sehat dari gimana? mana? Ya jadi itu dia nge-tweet tentang bapaknya yang sangat open minded. Dia tuh nge-tweet tentang kayak gini kalau nggak salah ya. Jadi bapaknya tuh manggil dia,
Terus ngobrol sama orang tuanya, kedua orang tuanya nih. Bapaknya ngasih tahu ke ibunya sama ke dia juga bahwa eh, kalau anak kalau udah punya hidup sendiri udah nggak usah di apa namanya ganggu-ganggu. Biasanya bukan diganggu siapa itu. Gua lupa kalimatnya biar biar jelas. Oh gini, kalau anak sudah punya hidup sendiri, orang tua mah cuma perlu apa dukung, jangan merasa si anak ini punya hutang kepada si orang tuanya gitu, kepada si bapak atau si ibunya. Bukan si anaknya juga yang minta untuk dilahirin dua orang tua tersebut kan. Jadi kayak gitu, bapaknya sangat terbuka sekali menurut gua gitu, dan itu agak lumayan jarang di era sekarang gitu. Dan gua rasa orang tua gua pun nggak seterbuka itu gitu. Dan nggak tahu kalau lu gimana gitu. Gue pengen nanya-nanya ke lu juga sih. Itu kayaknya gue lihat tuh yang gue replay ya. Ya itu si Afu. Dia punya channel YouTube juga. Punya channel YouTube juga. Lumayan sih bagus, cuman kayaknya kurang jarang-jarang banget apa namanya? Upload gitu di YouTube-nya. Terus apa ya? Bentar ya. Apaan? Bahas apa tuh? Bahas apa? Lu jelasin dulu deh bahas apa. Iya, jadi bagian siapa sih yang nanya? Si Lilis. Padahal lu tinggal lihat ini, lihat poster yang dibikin ala-ala. Lu bikin posternya bertumpuk-tumpuk sih. Sengaja tadinya gue mau penuhin pertanyaan-pertanyaan semua tuh di belakangnya, biar sengaja nggak kebaca sama orang. Tapi ada pertanyaan di balik itu semua. Kadang kan kita nggak melihat apa yang kita nggak lihat gitu. Kita cuma melihat apa yang kita lihat. Gue pengen ngangkat isu yang sebenarnya ada tapi nggak kelihatan gitu. Gimana sih? Bingung gue. Iya. Kayak laten asik. Tidak terlihat gitu kan? Nggak kasat mata. Iya benar. Jadi sebenarnya intinya sih gue pengen ngebahas tentang sebenarnya anak tuh hak milik orang tuanya nggak sih secara utuh gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu yang mau dibahas. Apakah orang tua tuh berhak memiliki gimana? Sih apa namanya? Kalau di Indonesia gitu ya, apalagi di kampung gua gitu, kayaknya hampir di Indonesia kali ya secara keseluruhan, kayaknya tuh anak tuh selalu dituntut untuk balas budi gitu, ya nggak sih? Terus kayak kalau lo gede, apa namanya harus gini sama orang tua, tuh pasti ada kayak daftar secara enggak langsung, baik langsung, secara enggak langsung tuh kayak yang harus lu lakuin ketika lu udah besar sama orang tua tuh kayak gimana gitu. Merawatnya, terus kayak ngebeliin apa, kayak seakan-akan nggak tahu ya. Maksudnya kayak kalau diomongin kayak gitu tuh ini takut durhaka. Seorang Uwi takut durhaka loh. Gini ya, apa maksudnya kayak relasi orang tua sama anak yang dibangun itu dari kecil gitu ya sampai gede tuh selalu kayak gitu kayak harus nurut, harus takut gitu, harus menghormati, tapi menghormatinya itu dalam artian tuh kayak lebih ke takut gitu, kayak yang dibangun tuh rasa takut gitu loh. Iya nggak sih? Lu ngerasain kayak gitu nggak? Gue ngerasa banget. Iya kan gitu. Terus kayak kalau kita nggak melakukan sesuatu hal yang nggak sesuai sama yang dimau gitu, kayak kesannya tuh durhaka gitu. Ada kata-kata durhaka. Nah itu buat gue kata durhaka itu kayak kata-kata kontrol nggak sih? Kontrol kita untuk melakukan sesuatu. Ya kan, kontrol dari bahasa kan. Kayak dosa, pahala gitu, kayak itu kontrol untuk bagaimana kita berperilaku kan. Cuman gini ya, maksudnya kayak relasi orang tua sama gue berisik gak? Nggak apa-apa, masih kedengeran suaranya jelas banget. Kedengeran kan? Gimana sih? Gue lagi di kafe. Yang nonton juga dikit tuh. Followers gue nggak ada yang nonton tahu. Ih. Gue siapa? Iya.
Iya, kayak apa Nggak namanya? apa. Tadi gue sampai mana ya? Gue lupa lagi. Sebagai kontrol kata pemali Iya ataupun kan, apa namanya kata-kata dosa. pamali, durhaka, dosa, pahala. Itu kan kata-kata buat kontrol kita kan, gitu. Hmm. Nah, masuknya itu kan itu lebih ke kultur ya. Iya nggak sih? Lebih ke Iya, kultur. Karena benar. nggak mungkin cuma di Indonesia doang, atau di negara beberapa negara lain iya juga. Tapi di negara lain yang lainnya lagi kan belum tentu ya kayak gitu. Iya sih. Iya, Berarti iya, itu iya. sesuatu yang Paham, paham. dibangun gitu kan. Nah, makin kesini kayaknya kayak kita harus mikirin kembali lagi sih. Maksudnya kayak nggak bisa nerima gitu aja. Kayak kalau kalau kita nerima gitu aja, kayak nggak ada apa ya analisis kritisnya lah gitu. Kenapa kita ngelakuin itu? Karena takut dosa gitu. Kan kayak tumpul banget gitu. Dikontrol gara-gara kata Benar, dosa, pahala gitu. Tapi belum tentu kan ikhlas apa enggak. Dia cuma takut doang. benar. Terpaksa, bisa jadi terpaksa karena Nah, takut. nah itu yang maksud gue tuh apa ya, kesadarannya dulu sih dibangun. Ini sih kayak kesadaran. Kita tuh kayak lebih menumpulkan kesadaran dan menuntut orang untuk nurut aja gitu. Nah itu yang kebanyakan dibangun ke anak-anak sih. Itu, Hmm, nah sikap itu. Terus kata lu apa? iya. Anak milik orang tua ya? Anak milik orang tua sepenuhnya atau enggak gitu. Iya, nyulik dalam tanda kutip memiliki. Iya. Pokoknya diibaratkan anak tuh barang yang bisa dia perlakukan Hmm. gimana pun karena itu lahir dari Hmm. dia gitu. Dia merasa Iya, iya, iya. memiliki penuh gitu. Eh, apa ya? Kalau Harusnya gimana misalkan menurut lo? dimiliki gitu, itu ownership gitu kan, jadi relasinya ownership gitu kan. Maksudnya itu relasi yang dilakuin antara makhluk hidup dengan benda mati gitu. Ownership itu. Hmm, Iya sih, kayak mau dalam relasi pacaran, mau relasi keluarga atau relasi apa perusahaan ke karyawannya, gak manusiawi banget menurut gua. hmm. Tuh ada yang nanya tuh itu. Iya, Tuh ada ada yang yang nanya. nih ada Tasya Kok gua Siregar nggak bisa baca, benar? SRGR, Eh, nah anak bisa. milik Tuhan yang dititipkan ke orang tua. Ya itu kata Khalil Gibran pun ada di puisinya. Anakmu bukanlah Hmm. milikmu. Terus ini izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana kita menghadapi orang tua yang mendikte sedang kita sama orang tua saja kurang memiliki hubungan yang dekat. Nah, gimana tuh? Hmm. Nah itu. Yang orang tuanya suka mendikte, Hmm. tapi hubungannya relasinya malah kurang dekat, Hmm. tapi dia sering mendikte gitu. Hmm. Ini sama aja sih. Dulu kita pernah belajar nggak sih yang kalau sharing apa sisa-sisa pelajaran Ya, kuliah asik di ya, pola coba kita hubungan, ulang. pola hubungan keluarga yang ada apa Hmm. namanya otoritatif, terus kayak partnership, ownership, Man. ya kan? Apa sih itu istilah-istilahnya lah? Gue lupa istilah-istilahnya apa gitu. Nah menurut gue itu nggak cuma di keluarga doang gitu, nggak di keluarga dalam artian relasi antara suami dengan istri, tapi relasi dengan siapapun menurut gue harus apa ya, lebih ke friendship, partnership kayak gitu ya. Kalau misalkan ownership kayak relasinya tuh nggak seimbang, ada ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah di situ kecenderungan kecenderungan orang untuk kayak mengontrol gitu kan. Mas Hari jatuh lagi. Wah, gak apa. Kayak gitu jadi Ya, malu. ya ada Kayak tingkatan-tingkatan yang cenderung akhirnya salah satu pihak yang lebih atas tuh mengontrol yang bawah. Entah kontrolnya dalam hal tadi merasa memiliki, jadi berhak untuk melakukan iya, apapun. gak seimbang. Nah ini tadi ada, ini nyambung juga nih sama si Tasya. Apa deh? Tadi yang Tuhan menitipkan anak. Anak, Gue nggak bisa buka. Gimana caranya? Lu bacain dong. anak ya Tasya SRGR dia nulis anak milik Tuhan yang dititipkan ke orang tuanya kata dia. Iya. Dititipkan kepada orang tuanya.
Iya sih, tapi maksudnya apakah itu dalam artian anak itu harus nurut sama orang tua gitu? Nurut dalam artian Ya, manut aja gitu, nggak mempertanyakan. Karena dititipkan itu kan, maksudnya kayak membuat anak kritis gitu ya, nggak cuman iya iya aja, itu pun bagian dari ini apa namanya kayak peran dia sebagai yang dititipkan gitu, ya nggak sih? Gue ngerasa kayak gitu sih, iya harus bertanggung jawab. Benar. Kita pun kalau iya kan? dititipin barang, misal gue nitipin motor ke lu nih, gue nitip motor, lu pasti akan menjaga, merawat juga, kan karena Iya. lu pakai juga atau apa. Nah, karena Jadi banyak yang peran yang lu. karena itu dalam konteks lu barang kan nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya. Nggak bisa Nah, iya berpikir, nurut jadi apa? ya kan? Jadi kayak Nah, mau kita taruh dimanapun, ya udah dia nggak bakalan memberontak kita gitu. Gak bakal mempertanyakan kalau emang kenapa gue harus kesini gitu, enggak kan? Tapi kalau anak kan sesuatu yang hidup, mempunyai akal sendiri gitu benar. ya nggak sih? Nah itu kayak ya Dan, bagian dari itu bukan berarti untuk menundukkan anak gitu di situ. Terus balik lagi ke dan pola hubungan. Kenapa? iya, jadi sebenarnya kalau ditarik ya, emang tadi dari yang lu ceritain di pengalaman lu sendiri, gua juga, dan mungkin banyak teman-teman yang lain juga gitu sebagai anak ya. Apa ya, budaya kita ya akhirnya tadi memposisikan anak tuh ya tadi sebagai eh, apa ya, bukan subjek yang aktif berperan untuk mengeluarkan pendapatnya, isi kepalanya, pikirannya, tapi pokoknya harus manut sama orang tua karena tadi ada relasi yang timpang. Relasi yang timpang. Pokoknya orang Nah, tua ya. nah itu tadi juga nyambung ke pertanyaan yang tadi tuh, siapa yang nanya nyuruh-nyuruh aja tapi nggak deket gitu. Kan ada aneh juga ya. Ya, Maksudnya Hadisti ya kesannya katanya. jadi kurang kurang menghargai anak juga sih kesannya. Ya, ya nggak sih, kayak apa ya, kalau cuman nyuruh-nyuruh aja gitu, pola hubungannya jadi timpang timpang gitu, nyorosot, jadi timpang Bahasa berasal Sundanya dari keluar. karena Benar-benar. relasi yang timpang itu kenapa, karena dibangun sama kultur gitu, dan normalisasi di sekitar kita gitu, itu sih. Dan dan pasti ketika kita adalah anak yang coba-coba berargumen gitu ya, walaupun benar argumennya benar gitu, mempertanyakan sesuatu, pengen ngegali gitu, apa sih alasannya gue dilarang ini itu, tapi nanti orang tua enggak, pokoknya nggak boleh. Hmm. Sedangkan orang tua mendidiknya kayak kita tuh Hmm. nggak boleh tahu alasannya apa di balik Hmm. larangan tersebut gitu kan. Banyak orang-orang tua gitu. Khususnya di Pulau Jawa sih, kayak menurut gue masih banyak orang tua yang mensosialisasikan nilai ataupun aturan, cara mendidiknya tuh cuman ngasih larangan tanpa ada argumen di belakangnya gitu. Akhirnya itu yang membuat anak-anak kita tuh, generasi kita, kurang kritis gitu ya dalam Iya. menanggapi sesuatu. Menurut gue, Karena diajarinnya iya, menurut gue banyak beberapa, maksudnya banyak anak-anak yang kayak berontak atau anak-anak yang nggak nurut. Mungkin salah satunya alasannya karena mereka nggak dapat alasan yang menurut mereka masuk akal gitu. Mereka masuk ya. akal, kenapa mereka harus melakukan itu, dan itu wajar anak kecil berpikir kayak gitu gitu. Ketika malah dimarahin, terus ya tadi kata lu apa namanya, jangan ya jangan gitu. Itu kalau itu malah matahin critical thinking anak sih menurut gue ya. Gimana ya, nggak nggak apa ya, ya itu sih timpang. Iya, banyak kayak akhirnya sebenarnya itu kayak mungkin bentuk perlawanan si anak terhadap jawaban yang tidak memuaskan dari orang tuanya gitu. Jadi akhirnya pelarian-pelarian masuk jadi anak pang lah, atau ke teman-teman yang mungkin ya menyimpang dan lain-lain, karena Wait, tadi sebenarnya gue ngekat ya lu kenapa tuh? lu bilang anak pang. Nah, Iya, anak pang gue itu tahu nggak masuk penyimpangan sih masuknya. Itu jadi gue rada keberatan tuh lu menyebutkan pang di situ menjadi belum anak pang selesai, gitu. belum Oke, selesai, lanjut belum lanjut lanjut. selesai. Anak pang yang kayak gimana dulu? Ada emang anak pang yang idealismenya bagus tuh, itu gue akuin bagus. Cuman ada yang memanfaatkan apa ya, kok apa ciri-ciri pang itu tapi untuk melakukan tindak kejahatan, ada beberapa. Itu yang gue maksud.
Bukan yang anak pang yang benar-benar dengan idealismenya yang turun dari barat itu, yang dari Inggris, bukan yang itu. Ya munculnya pang juga kan perlawanan gitu ya, kayak against the system gitu. Ya itu urusan lain lah. Apa bagus itu nanti, atau tema selanjutnya itu bagus. Ya, itu juga bentuk perlawanan mereka kritis orangnya, ya. kritis. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi anak-anak pun banyak yang keluar dari keluarganya, dari rumah, dan bergabung ke kelompok-kelompok yang lain. Ya karena tadi mungkin di rumahnya pun dia tidak diberikan argumen ataupun jawaban-jawaban atas apa yang dia pertanyakan. Jadi dia mencari jawaban itu di luar. Kayak gitu-gitulah. Bisa. Nih bisa ada atensi. Ini ada. Kita baca. Lu bisa sambil baca juga nggak? Gue baru tahu cara baca ini. Orang-orang yang komen ternyata di swipe ke atas ini ya. Dari tadi gue klik kok nggak bisa ya. Ya Allah, gue gaptek. Mungkin kadang otoritasnya karena kita ini titipan yang hidup gak sih? Jadi kalau ada yang melenceng, kadang dia juga mau lurusin tanpa bisa jelasin pada saat itu juga. Iya gak sih, Kak? Justru karena hidup, menurut gue justru karena hidup, orang butuh penjelasan sih. Kayak karena mereka punya akal, jadi mereka butuh kejelasan. Gitu sih. Intinya bukan karena kita harus menolak kayak perintah kata yang sangat otoritatif banget ya, yang dogma ya. Itu lagi ini sih maksud gue ini kayak karena kita ini titipan yang hidup gak sih, jadi justru karena hidup kita butuh alasan sih itu hak untuk kalau kita nanya atau dikasih argumennya, dia bisa memilih. BTW mau tanya lagi, gimana caranya kita bisa dekat sama orang tua kalau kitanya lebih suka dekat sama teman-teman kita? Gimana caranya orang tua mendekatkan diri ke kita? Berarti ini pertanyaan untuk orang tua ya? Gue bukan orang tua masalahnya. Dari sudut pandang anak mungkin. Gimana caranya kita bisa dekat sama orang tua kalau kita lebih suka dekat sama temannya? Tanya aja sih ke anaknya. Menurut gua karena emang orang tuanya nggak asik tadi kalau diajak diskusi, dikasih pertanyaan nggak ngejawab dan lain-lain. Akhirnya tadi yang gue bilang, anak mencari pertanyaan itu keluar ke teman-temannya, ke geng-gengnya, ke kelompok-kelompoknya. Jadi lebih dekat ke temannya. Kita tahu tentang hal-hal kayak misalkan seksualitas dan lain-lain dari teman kita pasti, karena orang tua pasti bahkan dari dan film tidak akan mau. Iya benar. Yang masih 3GP nggak lu waktu dulu? Itu bener sih yang lo omongin, mungkin bener itu salah satunya gitu. Tapi kalau misalkan biar tahu apa yang sesungguhnya terjadi, kenapa anak lebih ngerasa aman sama temennya, ya tanyakan langsung sama anaknya. Maksudnya kayak kita nggak akan tahu anaknya tuh, karena beda orang kan bisa beda alasan ya. Kayak mulai mendekatkan diri lah, kayak hilangkan rasa-rasa itu gengsi gitulah gitu. Kayak gue kenapa alasannya langsung tanya aja, kenapa lu lebih nyaman sama temen ketimbang orang tua gitu. Nah dari situ kan bisa berbenah diri gitu. Kalau nggak ditanyain, ya nggak akan tahu. Kalaupun kita mungkin pintar mengobservasi, ya itu lebih baik, tapi belum tentu hasil observasi kita benar gitu. Ya. Karena salah satu-satunya data yang valid adalah dari anaknya sendiri. Dari si subjeknya itu. Tapi karena tadi si analisis gue aja. Karena orang tuanya tidak memberikan apa yang dia mau gitu, jawaban-jawaban yang dia mau. Kebanyakan gitu, dan itu dibatasi orang tua juga. Orang tua juga kayak gitu, bukan pure kesalahan orang tua ya, karena kultur itu juga dibangun sama tabu-tabu yang tadi dosa, pamali dan lain-lain. Nah itu mengontrol banget siapapun lah itu. Ada
ya Pasti kontrol dari bahasa itulah. ya. Kayak misalkan anak kecil deh, bayangin anak SD misal umur 2 tahun nanya ke orang tuanya tentang gimana sih kok bisa muncul anak gitu dari kedua ayah dan Hmm. ibu gitu, atau bisa keluar ade gitu. Kan pasti menjelaskan itu juga agak sulit, apalagi Hmm. dengan bahasa orang tua yang uh, dalam tanda kutip kurang mengenyam pendidikan gitu ya. Jadi akhirnya hus jangan nanyain itu pemali, kan pasti jawabannya ke situ Hmm. kan. Akhirnya dia nggak puas terhadap jawabannya kayak gitu. Jadi dia bakal nyari keluar entah kemanapun itu, entah ke temennya, ke internet, ke film, ke mana. Jadi seperti itu. Ada lagi tuh, Benar, mau benar, dibacain benar. lagi nggak? Tapi Kak, kadang emang Kadang ada alasan yang mereka mau jelasin, tapi anaknya juga belum nyambung. Bisa juga nggak sih, Kak? Belum nyambung tuh maksudnya cara penyampaiannya apa gimana? Menurut gua apa ya, kayak ponakan gue yang masih kecil ya. umur berapa tuh? Sekarang tuh kelas 3 SD, tapi dia dari Hmm. mau masuk ke SD lah ya. Gue ngerasa dia udah mateng banget sih. Maksudnya bisa diajak ngobrol untuk berpikir bareng gitu. Berpikir bersama. Jadi bukannya dikasih tapi untuk berpikir bersama. Nah, itu cara penyampaiannya aja sih. Dan dilatih juga dari kecil, ya itu bagian dari parenting. Ya sih. Benar. Banyak orang tua sekarang tuh tidak, mereka menikah aja punya anak tapi nggak punya ilmu parenting yang baik. Jadi ya akhirnya tadi bisa disfungsi tuh di dalam keluarganya, entah cara mensosialisasikan nilainya atau internalisasi nilai-nilai ke anaknya yang kurang tepat atau kurang baik. Akhirnya ya tadi banyak masalah-masalah yang timbul. Ya itu. Dan Kalau satu lagi sih, masalah maksudnya gue mau nge-highlight itu bukan salah orang tua 100% gitu. Anak-anak juga banyak yang salah, cuman anak banyak salah mungkin ya. Tapi di balik itu kultur, agama, situasi itu yang ngebentuk orang tua itu juga berpikir kayak gitu. Maksudnya kayak di sisi lain kita tahu itu salah gitu, tapi enggak yang 100 enggak kita harus membenci atau gimana, karena tahu bukan dia sifatnya tiba-tiba kayak gitu, emang sifatnya kayak gitu, dari sananya kayak gitu, tapi ada lingkungan di sekitarnya yang membentuk dia untuk seperti itu gitu. Dan mungkin trauma-trauma atau yang lainnya kan kita nggak tahu ya. ya kebiasaan yang terus menerus diturun-temurunkan dari kakeknya mungkin atau ya buyutnya, dan kebiasaan itu terus dibentuk, dikonstruksi di dalam keluarganya atau di dalam masyarakatnya bahkan. Jadi masyarakatnya terbentuk masyarakatnya seperti itu. Orang tua otoriter katanya. Ini anak murid gue pas PKM. Pocahontas ya, oke. Nah, hidup orang tua sih Adisti. Lu orang tua Hidup bukan sih? orang tua. Masih sekolah, Gue bukan orang masih tua sekolah lagi. juga. Kayak kalau anak kecil dibilang jangan makan-makan yang udah jatuh, kalau dijelasin karena ada bakteri, kalau umurnya masih 2 atau 3 tahun kan belum tahu bakteri itu apa, bahayanya apa. Nah, biasanya anak kecil itu terus-terusan bertanya gitu. Gue banyak menyaksikan orang tua, berbagai jenis orang tua lah di sekitar gue gitu. Ada yang dia dengan sabar menjelaskan, ada yang kayak nanya-nanya mulu gitu. Udah jangan, pokoknya jangan. Ada yang kayak gitu, ada banyak tipe-tipenya gitu ya. Dan yang gue tangkap di sekitar gue pun ada yang dengan sabarnya dia bisa menjelaskan, kayak ketika nih jangan makan makanan yang jatuh. Emang kenapa? Ini ada bakteri. Nah, si anak itu bakalan nanya, bakteri itu apa? Nah, kita bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Di situ sih. Dan dia gak menutup kemungkinan itu bisa jadi anak pertanyaan 10, bisa jadi 10 kali dia bertanya, bisa 50 kali dia bertanya. Itu kita nggak ada yang tahu gitu. Dia bakalan berhenti ketika dia ngerasa puas menemukan alasan kenapa itu jatuh gitu. Dia nggak boleh Dari makan. dari situ aja kita udah ngelatih anak untuk berpikir dan masukin ilmu pengetahuan tanpa sekolah gitu. Benar. Kayak baca pun sama sih, nggak cuman itu doang, kayak baca ngelihat huruf atau angka, anak tuh kadang-kadang kepo, ini apa gitu. Nggak kelihatan ya. Ini apa gitu ya.
ini apa, emang ini apa gitu. Itu angka 4 itu apa? Hitungan yang nana gitu. Hitungan itu apa gitu. Jadi kita menjelaskan aja. Ini kalau misalkan kamu misalkan beli roti gitu. Nanti kamu bakalan ditanya mau beli berapa roti. Nah, kamu sebutin angka itu gitu. Apapun gitu. Di situ ada proses berpikir kan jadinya. Proses berpikir bukan si anak doang, tapi si ibunya juga dong. Iya, tapi kadang banyaknya malah orang tua yang nggak sabar ya, nanya mulu, atau diem. Ada yang nggak sabar karena tadi. Ya itu yang membuat si anak juga malah. Iya. Nah, itu alasan kenapa saya kayak gue takut punya anak asik. Enggak deh. Harus nunggu dulu ini secara emosional kita. Makanya kita relatif bisa mengendalikan emosional kita dulu gitu. Nih ada apa lagi tuh? Makanya ada kasus-kasus yang orang tua kayak maunya kita dengerin aja dulu, nurut dulu, nanti pas sudah cukup umurnya baru si anak. Ya dia di bawahnya. Jadi ada orang tua yang nunggu, entar lah ngejelasin tentang hal ini. Kalau nunggu si anaknya paham, ya telat, dia udah nyari tahu semuanya ke teman-temannya, ke internet, ke film. Kalaupun dia nggak paham, ketika lu udah nanyain, menurut gue ya kayak ketika si anak itu nggak paham, ketika lu udah ngomongin banyak alasan dari pertanyaan-pertanyaan dia gitu ya. Kita kan berpikir juga proses ya, maksudnya nggak saat itu kita langsung ngerti kadang-kadang. Kadang-kadang misalkan beberapa hari kemudian atau kayak itu mengendap dulu gitu. Seminggu, bisa 1 tahun, mungkin bisa 2 tahun atau bisa berapa puluh tahun. Langsung kayak kepikiran, karena itu kan karena belum clear, jadi dia kan cenderung menyimpan gitu kan, mengendap. Gue nggak tahu itu penjelasan ada penjelasan secara ilmiah atau jurnal yang lebih bisa dipercaya gitu kan. Tapi kalau bukan anak kecil doang sih, kayak di umur segini pun kita belum tentu paham banyak hal gitu kan. Kayak orang ngomong kita belum tentu paham. Ya, betul. Kadang-kadang sehari, 2 hari, atau sejam, 2 jam kita baru paham, oh maksudnya tuh ini ya gitu. Nah sih, kayak itu nggak jadi alasan aja sih. Maksud gue kayak... Gue pernah punya pengalaman, ngajar anak SD kelas 2 waktu di bimbel. Terus gue jelasin, ada satu kata yang dia nggak paham, yaitu kata efisien. Efisien dia nggak paham. Dia efisien tuh apa katanya? Gue jelasin cerita deh. Gue ceritain ada 2 anak. Ngajar apa? Ngajar anak SD. Oh, iya. Bahasa Indonesia. Ya. Nah, gue jelasin pakai cerita panjang lebar tuh. Kayak ada si anak namanya si A sama si B nih. Kata dia nanya lagi, masa orang namanya cuma A sama B lah? Gue kan contoh, gue bilang. Ya udah, akhirnya gue cari nama. Gue nyari nama asal-asalan, apa gue lupa waktu itu pokoknya. Nah, si A ini gue bilang, sama-sama si A si B ini mau ke pasar. Dua-duanya mau ke pasar, mau belanja banyak. Tapi si A belanja barang-barangnya banyak, saking banyak. Dia bolak-balik ke rumah, ke pasar buat beli, buat nyimpen, buat beli, buat nyimpen. Nah, si B, dia tuh bawa mobil. Nah, semua barangnya bisa masuk ke mobil dan cepat nyampe rumah dengan 1 kali perjalanan. Nah, yang efisien itu si B. Nah, itu efisien tuh jadi mudah, gampang, cepat gitu. Jadi, akhirnya gue menjelaskan itu panjang lebar. Kata efisien doang loh. Ya nggak apa-apa, itu kan proses ya, kayak belajar. Dan tidak semua orang itu sama. Maksudnya kayak nggak semua orang bergerak dengan waktu dan ruang yang sama gitu. Jadi kayak itu hal yang bukan kesalahan. Nih ada si tuh murid lu si Pocahontas, orang tua mental feodal. Oh jangan ngeledek sendiri. Ares nih, gabung Ares. Weh, gitu doang. Ada. Gue mabuk ya, astagfirullah. Oh ada si Alia juga nih. Mama saya kayaknya harus nonton live Bapak. Besok-besok nanti kita bikin live lagi, harus nonton. Habis itu IG lu hilang. Habis itu IG lu hilang, Ar. Di report sama orang ya. Dilaporin pencemaran nama baik.
Padahal Ini bapaknya agak bukan baik, padahal ibunya bukan baik. Fir di masa, iya Fir. halo ngap itu siapa Fak itu gue nggak tahu tuh temen lu ya we. Iya kayaknya, aduh bener. Halo bang, apa gue ya? Nggak tahu gue, aduh Fakih siapa ya? Ntar gue Namanya inget-inget ganti deh. kan ya? Ganti mungkin. Hai. Konstruksi Ares kultur tuh sama tabu sih yang bikin ortu itu lebih tertutup sama anak sih. Nah, itu sih salah satu poin yang dia paling dijelasin sama berpengaruh gue. banget. Itu kontrol sih, kontrol dari tabu-tabu itu. Asik. Kalau lu Kayak ditanya Foucault. sama anak lu nanti we, kira-kira kayak ditanya, Mama, Gue Tuhan belum itu apa sih? siap yang menciptakan. Oke. Emang apa sih yang menciptakan tuh apa? Yang menciptakan itu kayak ini, apa namanya, kayak kamu makan roti, nah itu nggak ujug-ujug ada kan? Ada yang menciptakannya. Ada yang Jadi membuatnya. Tuhan itu tukang roti, kesimpulannya nariknya jauh. Enggak lah. Kan yang dibuat bukan roti Oh, iya. doang. Gitu. Pakai perumpamaan yang penting, contoh-contoh yang masuk akal gitu. Orang tua kudu pandai filsafat, bangke berarti katanya, kata Ares. Ya seenggaknya punya ilmu Enggak lah. lah orang tua gitu. Itu bukan filsafat, Res. Itu mah kiat-kiat. Padahal ada kita si bukan orang Asep. tua. Bukan. Asep Endra Holep. Tapi seenggaknya belajar. Hole. Bener kan Hore. Gue kira gue yang Oleh ada Pak Ardi, si Asep Endra. Ada Asep. Gue beberapa kenal nama Asep. Pak Guru. Itu ada. Maka Pak dari Guru. itu karena Kita ada yang si udah Tasya gede Dini, aja belum tentu paham, saat itu juga kita harus bisa dengar dulu dari mana dulu kata orang tua, jangan minta jelasin terus, ya tetap lakuin yang dilarang. ya Kalau udah dia mau menerima larangan-larangan tersebut. iya sih, kalau misalkan nggak apa ya, maksudnya nggak keberatan dengan eh, dengan perintah-perintah yang sifatnya mandatori, yang otoriter gitu, kayak harus melakukan ini, kayak ya nggak masalah sih, cuman menurut gue kayak kurang menghargai ini sih, apa namanya, kayak rasa keingintahuan aja sih. Ketika ada anak Ya, walaupun yang sifatnya ingin tahu, saya kayak dia mencoba untuk menemukan alasan yang paling rasional menurut dia gitu. Menurut gue itu nggak salah. ya tuh ada contohnya, kita mau makan racun, orang tua larang, kita tanya kenapa, kita jelasin, nggak nyambung, terus kita tetap makan racunnya, keburu mati nanti. Kenapa ya? Kasusnya juga aneh banget, nggak ada orang yang mau makan Belum racun. tentu sih, belum tentu, maksudnya belum tentu. Itu kan maksudnya kita nggak bisa menggeneralisir kayak gitu, karena sifat orang beda-beda. Ada yang dia mendengarkan dulu, ada yang dia nggak mau mendengarkan lah gitu. Tapi menurut gue kata racun aja, kata racun gitu ya, racun, sesuatu yang berbahaya gitu. Lu bilang sesuatu berbahaya bisa menyebabkan kematian gitu. Itu satu kata, dua kata yang menurut gue cukup bisa menjelaskan gitu ya. Jangan nanti bisa mati, nanti bisa mati gitu. Kita sebutin dulu kata kunci yang membuat dia untuk berpikir, mempertimbangkan kembali keputusan itu sih, menurut gue kayak jangan bisa mati gitu. Kalau misalkan kita ngejelasin kenapa jangan minum racun, karena di dalam itu ada senyawa bla bla bla, ada bla bla bla. Iya dong, kesel dong, kayak what the hell, gue nggak ngerti senyawa apaan gitu. Kayak kesel juga. Tapi kan saya kayak pasti di pikiran itu kita menyebutkan dulu mana yang bisa membuat orang itu untuk berubah pikiran kan, pasti menyebutkan kata yang paling bisa mengubah berpikir gitu kan, kayak jangan nanti kalau minum itu bisa mati gitu. Mati ya. Kalau mati nggak bisa hidup lagi. Maksudnya di kehidupan nyata ya. Gue nggak tahu kan, kepercayaan orang beda-beda setelah mati gitu kan. Setidaknya itu yang kita pahami, ketika mati nggak bisa balik lagi ke dunia. Ya, kecuali lu nabi ketemu mama gitu.
Ya kecuali lu nabi, kecuali mati suri, ya kan bisa dijelaskan secara medis Iya, lah gitu. pokoknya jelaskan sejelas mungkin dan seenggaknya kita bisa mikir lah anak tuh bakal ngerti gitu dengan penjelasan sesimpel ini. Kayak tadi lu Nah, bilang kayak jangan keras. mengkerdilkan anak kecil loh, gitu. Ya, benar. Ya, anak kecil anak kecil sekarang tuh makin pintar gitu, apalagi sekarang makin pintar. Dan kita nggak bisa mengecilkan anak kecil, mengecilkan dalam artian potensi ya, gitu kayak kadang-kadang tuh anak kecil sosok jadi nggak bisa gitu karena kita udah mensugesti duluan dia nggak bakalan mampu kita belum mencoba dia mampu apa enggak gitu kok tiba-tiba kita mengkerdilkan anak kecil itu nggak bisa gitu kita nggak tahu kemampuan dia untuk menangkap sesuatu itu sampai sejauh mana nggak ada yang bisa ngelihat sejauh mana gitu nggak. Tuh ada si Ares. Nah Oh, si iya Asep Endra gue tahu. Nggak ada Ares. Ini masuk materi kelas 10 sih yang pola sosialisasi refleksif sama partisipator. dan karena si jadi tapir iya lu res jadi undur-undur. Aduh. Ini masuk materi kelas Masih 10 sih yang pola sosialisasi. Nah itu, ya itu gue lupa sih pelajaran sosiologi di SMA gitu ya. Cuman gue inget yang pola komunikasi, pola relasi keluarga, yang sosiologi keluarga yang ada partisipatoris, ownership, ownership kayak emangnya kita benda, ownership. Fokusnya sebenarnya dari tadi gue tuh pengen memfokuskan kayak pembahasan kita tuh. Jadi orang tua tuh saking relasinya lebih tinggi dari anak, menganggap lebih tinggi dan lebih bagus, pokoknya lebih sebuahnya. Anak tuh dianggap benda yang bisa mereka ya tadi bentuk, entah lu harus nurut jadi ini, lu harus jadi itu. Pokoknya lu jangan lawan gua, lu ini, lu tuh. Kayak benda aja. Jadi kalau benda kan nurut, nggak punya pikiran, tapi anak kan punya pikiran. Yang kita bahas di awal-awal tadi. Jadi anggap dia pun setara dengan kita karena dia bagian dari keluarga gitu. Keluarga inti kan ada ayah, anak. Dan kita nggak bisa lihat sejauh mana dia bisa menangkap. Soalnya kayak kalau kita pun nggak berani udah prasangka dia nggak bisa, dia nggak akan mampu gitu. Buktinya Kan tuh, dulu kan, iya. Karena di sekitar gue ada yang kayak gitu, ada yang enggak gitu kayak menganggap kayak jadi pasti bakalan ngerti lah gitu. Tapi ya kita emang butuh upaya ekstra untuk menjelaskannya itu menjengkelkan pasti. Cuman kalau nggak kayak gitu ya kasihan sih kayak itu proses juga dimana umur segitu apalagi umur kalau pas kecil umur lagi lagi kepo-keponya. Benar, pengen tahu segala hal. Pasti banyak pertanyaan yang muncul dan jadi orang tua tuh harus sabar menjelaskan. Lu jangan jadi orang tua doang pengen enak-enak gitu memproduksi anak sebanyak-banyaknya tapi nggak mau mendidik dia dalam tanda kutip mendidik di semua hal gitu. Menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Dan Maksud menurut saya gua kalau pola orang kenapa mau jawab lagi ya silakan. Enggak Lu mau jawabin dulu. pertanyaan dulu. Enggak lu. Kalau gue sih ada catatan sedikit, gue tuh pengen nekenin bahwa kita sebagai nanti entah kita ataupun orang tua sekarang tuh harus memposisikan anak tuh ya sebagai subjek yang bebas karena dia punya hak untuk berbicara, untuk berpikir, untuk melakukan tindakannya. Kita boleh memberikan arahan tapi jangan mendikte gitu istilahnya karena dia punya hak yang gitu. Dia subjek yang bebas. Masalahnya ketika orang tua sekarang tuh otonom dan pengen anaknya jadi ini jadi itu gitu. Ibaratnya menganggap anak tuh sebagai objek yang bisa dia eksploitasi dalam tanda kutip bukan yang gimana-gimana ya. Ada dua hal biasanya kalau orang tua sudah memiliki pola pikir anak tuh sepenuhnya milik gue, jadi gue bebas boleh apain. Ada gue pernah lihat di daerah Jakarta, gue kadang lewat nih di kosan mau ke kampus dulu. Ada anak kecil yang entah itu nakal nggak mau makan atau apa gitu. Orang tuanya megang kayak raket-raketan buat nyamuk, digebuk ke anaknya sampai potong gitu. Nah, itu tuh kayak merasa berarti anak tuh milik dia dan berhak diapa-apain gitu. Ketika kepemilikan ini, rasa kepemilikan yang lebih ini terhadap anak muncul di orang tua, itu tindakan-tindakan yang bakal muncul. Jadi akan bertindak seenak-enaknya, mengeksploitasi anak lah dan lain-lain. Jadi muncul hal-hal buruk di belakangnya itu yang gua nggak mau gitu.
Nah, itu balik lagi ke ini sih, apa namanya, dari relasi yang timpang tadi ya. Karena ada relasi yang lebih tinggi gitu, dia merasa ada apa namanya, sikap yang superior lah, otoritas. Dia kayak punya otoritas untuk melakukan apapun. Nah, dari situ gini ya, eh dulu kita belajar yang ini enggak sih? Yang apa tuh, Yang mana? yang anjing digitu-gituin gitu. Ting 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 ting, gitu. Ya, Nah, ya gue lupa. kayak apa? Dibiasa. Kalau mau dikasih Conditioning makan apa? tuh di ini Pendisiplinan gitu kan, pendisiplinan. ya, Istilahnya pendisiplinan tubuh lah gitu ya. Nah, itu berlaku menurut gue untuk hewan sih, kayak ting 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 ting, harus gini 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 gitu. Ya kan, kayak rigid banget itu, kayak saklek, harus gini gitu. Itu cuma berlaku untuk hewan sih menurut gua. Kayak kalau berhadapan dengan manusia melakukan seperti itu tuh gimana ya, kayak itu aja di dunia pendidikan itu udah nggak boleh dipakai gitu di sekolah-sekolah, cara mendidik seperti itu, karena itu mengumpulkan sikap kritis anak kan. Nah, apalagi di rumah pun ya. sama sih, di mana-mana sih kayak gitu ya. Terus kayak tadi sampai ada Sedangkan keluarga jatuh kekerasan gitu. ada Jadi benar. Sedangkan keluarga adalah lembaga terkecil di masyarakat. Anak sebelum keluar ke masyarakat, ke sekolah pasti di keluarga dulu. Nah, nilai-nilai yang baik harusnya dikasih. Cara berpikir yang kritis pun dikasih di situ, yang rasional, yang pokoknya jangan hanya melarang tapi tanpa tahu argumen di belakangnya gitu. Biar dia udah terbiasa berpikir seperti itu gitu di masyarakat. iya, nah itu menurut gue kayaknya itu nggak bakalan mungkin minim bakalan terjadinya kalau Ya. kenapa kita nggak bisa diomongin baik-baik aja sih gitu. Terus kayak kenapa bukan kita dilahirkan dari seseorang bukan berarti kita layak untuk diperlakukan seperti itu Perlakukan kan. seenaknya. Itu aja sih. Terus karena ngerasa otoritas, dia punya otoritas lebih dibandingkan anak, itu aja sih kayak yang Jadi menyebabkan dia jadi sewenang-wenang. boleh semena-mena. Iya. Jadi kayak memiliki hak terhadap si anaknya. Padahal anak itu sendiri punya hak untuk dirinya sendiri gitu. Ya setiap individu punya hak. Maksudnya jangan mengambil hak orang lain. Hak itu dilindungi karena dia menempel sejak lahir. Mungkin ada orang tua yang kayak gitu. Yang kayak gitu tuh harus baca puisinya Khalil Gibran. Judulnya apa, Wi? Tahu nggak? Nggak tahu gue. Anakmu bukanlah milikmu. Maksud saya nanti gue bagus tuh. Oh ya, sama satu coba lagi lu baca. Lu pernah baca ini nggak? Esainya Gus Dur. Tuhan tidak perlu dibela. Karena tanpa dibela pun, dia di akhirnya kalau nggak salah ya, di akhir esainya itu dia nulis kayak gini. Kalau nggak salah ya, gue lupa. Terakhir gue baca tuh berapa tahun yang lalu, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. Di akhirnya dia bilang kayak gini, Tuhan tidak perlu dibela karena tanpa dibela pun dia tidak akan kenapa-napa, dia nggak bakalan jatuh, nggak bakalan kenapa-napa. Itu satir lah gitu ya. Nah, menurut gue dalam konteks ini gitu ya, anak itu nggak harus banget dituntut kayak secara keras untuk pamrih sama orang tua, karena tanpa diminta pun anak punya perasaan untuk itu gitu, untuk membanggakan orang tua, untuk patuh terhadap pasti orang tua. ada perasaan itu. Nih, iya sih, paling apa lu mau jawab, coba mau baca yang mana? Maksud saya kalau kita ketemu kasus yang kita udah dijelasin sesederhananya tapi kita tetap gak paham, pada waktu kita mencerna penjelasan orang tua, kita sambil ngapain? Karena anak-anaknya sering tuh ambil, iya tadi udah dijawab sih. Saya kayak anak gak harus paham saat itu gitu. Siapapun gak perlu paham saat itu gitu.
tapi ada coba menjelaskan di mana sesederhana mungkin ya. lu udah melakukan yang terbaik, ya udah, lu udah menjawab, ya udah, mungkin biarkan itu mengendap di anak itu. Kalau ditanya sambil ngapain, ya udah, maksudnya kayak bilang aja, ya udah, mungkin kamu belum paham sekarang, tapi mungkin nanti paham. Coba kamu pikirkan lagi aja, atau ya udah kamu pikirin dulu, kita berapa kali, kita berapa hari lagi kita ngobrol lagi atau gimana gitu. Gak masalah sih menurut gue, kayak nggak dituntut untuk nggak mesti itu mengerti. Ya, benar. Iya, itu sih poinnya sebenarnya. Gue pengen itu perintilan-perintilan banyak yang dari pertanyaan tadi dan lain-lain juga. Sebenarnya akhirnya gue nangkep poinnya ya, menjadi orang tua tuh seenggaknya harus memposisikan anak juga sebagai orang yang setara dalam keluarga, walaupun mereka umurnya masih rendah di bawah orang tua, atau mereka pun lahir dari mereka orang tua, tapi orang tua tidak berhak untuk menjadikan mereka sebagai mana keinginan orang tua ataupun menjadi orang tua. Orang tua bener kata Khalil Gibran nih, gua kutip ya puisinya. Anak memang lahir darimu, tapi mereka tidak mesti menjadi seperti kamu gitu. Mereka boleh dikasih rumah berlindung dari oleh kamu, tapi jangan bentuk pikirannya seperti kamu juga, kayak gitu-gitulah intinya. Anak tuh punya hak untuk hidup juga, berkembang dengan proses dan berpikir. Benar sih. Jadi harus sangat. Dan masih sedikit yang seperti itu sekarang gitu. Gua pengen diskusi itu aja sih, kayak gimana ya caranya. Nah tadi dan jawabannya dari lu menurut gue ya bisa diterapkan gitu, aplikatif. Jadi kita kasihlah argumen-argumen ke anak-anak kita ya, biar mereka tuh udah dilatih dari kecil bagaimana cara berpikir. Nggak cuma dilarang jangan, tapi nggak dikasih tahu alasan di belakangnya. Jangan jadi orang itu. Tetap aja melarang anak untuk berpikir. Itu berlaku di dalam segala hal ya menurut gue. Kayak sumber-sumber yang membuat kita berpikir kayak gitu ketabuhan, kayak buku pelajaran, entah itu ayat suci, kita harus pertanyakan kembali sih, maksudnya cara membacanya gitu, memaknainya itu. Saya kritis, nggak kalau misalkan buku pelajaran, nggak semua yang ditulis di buku pelajaran itu belum benar gitu, belum tentu benar, karena ya kita ya banyak lah gitu contoh-contoh kasusnya, gimana reproduksi ideologi itu melalui pendidikan gitu, lewat buku salah satunya, selain lewat ya zaman Orde Baru gitu kan, reproduksi ideologi dilakukan di sekolah-sekolah dimanapun lah, termasuk di sekolah gitu ya. Jadi kita nggak bisa setiap 100% mengiyakan sumber-sumber yang dianggap itu adalah sumber yang mencerdaskan. Jangan percaya. Saya jangan percaya begitu aja gitu. Jangan percaya begitu aja gitu. Siapa bukan yang bisa menjamin itu benar? Iya, carilah sebanyak-banyaknya. Kalau punya kayak semakin informasi yang berbeda bagus sih. Lu pusing, tandanya lu berpikir gitu. Gak apa-apa lu. Kalau lu pusing bagus, lu berpikir berarti. Ya kan? Tandanya lu berpikir. Karena ada proses berpikir. Terus Tan Malaka juga bilang kan, kayak terbentur gitu. Makin lu mendapatkan banyak kontradiksi atau yang pusing. Tapi lu dari situ lu bisa memproses untuk membuat kesimpulan sendiri, dan kesimpulan yang enggak hanya berasal dari satu sumber, dua sumber, tapi dari banyak sumber. Lu memutuskan sesuatu bukan karena lu cuman tahu itu gitu, tapi karena lu tahu banyak. Makanya lu pusing gitu. Iya pusing, bagus lu pusing gitu. Jadi mikir. Emang pusing, menjengkelkan gitu, tapi ya
lebih menjengkelkan lagi, kayaknya kalau kita terjebak di dalam kebodohan yang sama gitu, nah kayak kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tuh tetap menjadi orang bodoh gitu, tapi jangan sampai terjebak di dalam kebodohan yang sama lah gitu ya. Iya. Nih kita coba, nggak ada lagi yang nanya ya? Nih ada yang halo Rahel, sorry Res nggak bisa, Hai itu Rahel. nanti gue ngobrol sama lu deh kapan-kapan. Halo Helmi, Bu Vita Hai ini guru Pacil. kimia gue untuk kelas 10, Vita Yuningsih. Hah? Lizia, Oh Lisa ya, hai Bu juga. Vita. Halo, Acil. Lui, karena waktunya mungkin nggak terlalu lama nih, boleh lu kasih apa kesimpulan dari lu, ntar gue juga kasih kesimpulan Gue nggak punya dari hasil lu. kesimpulan. Saya kayak kesimpulannya sendiri-sendiri aja lah. Gue nggak mau bikin Gue nggak ada. kesimpulan sih. Yaudah. Atau ada kata-kata yang mau lu kasih nih, 1-2 patah kata lagi kira-kira belum ditutup. Oh ya, jangan samain, Quotes kayak jangan samain manusia sama benda, sama hewan. Oke. Saya Poin penting. dalam artian pola komunikasi yang harus nurut gitu ya. Kadang hewan juga punya keinginan sendiri kan gitu, dan kita belum, kadang-kadang kayak kita sotoy banget gitu apa yang dibutuhkan hewan gitu. Kan belum tentu ya hewan itu yang dibutuhkan hewan Ya, gitu. nggak Itu mengerti pun belum bahasa mereka, tentu. nggak ngerti. Lebih susah lagi kan. Manusia bisa berpikir terus kayak terbangun dari histori dia dari pas lahir sampai sekarang gitu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia ini kan tuh kayak absurd banget gitu, kayak banyak banget. Kayak Manusia ya aja nggak bisa belum lah, nggak tentu bisa di kotak-kotak kita, lah gitu. apalagi ya hewan aja yang nggak ada bahasanya nggak bisa kita mengerti. Manusia pun yang ada bahasanya kadang kita nggak mengerti omongannya. Benar. Oke. Jadi nggak bisa di kotak-kotak lah intinya kayak gitu. Kalau Dan nggak bisa. sebelum ditutup. Oh ya, sama ini satu lagi, kata-kata siapa sih? Gue lupa. Soekarno apa bukan ya? Apa namanya? Gimana tuh? Gue lupa lagi. Yang murid bukan. Gue lupa apa? Udah lupa. Oke. Gue ada penutup juga sebelum ditutup gitu, ada satu kata-kata. Jadi jadi orang tua tuh jangan menganggap anak tuh barang yang bisa dimiliki sepenuhnya gitu. Sama kayak Uwi tadi, jangan menganggap barang ataupun hewan gitu. Jadi ketika kita merasa memiliki satu barang, ketika anak diposisikan sebagai barang, kita pasti mikir kita berhak melakukan apapun terhadap barang tersebut. Tapi sedangkan anak itu bukan barang, dia punya pikiran, dia punya jiwa, dia punya perasaan. Biarkan dia berkembang gitu. Ketika orang tua terlalu punya rasa memiliki yang tinggi, akhirnya nanti larinya ke arah-arah ya memperlakukan anak sewenang-wenang gitu, akhirnya jadi eksploitasi. Kayak anak tuh harus bisa ngomong bahasa Inggris walaupun masih umurnya 2 tahun gitu, dipaksa-paksa, dilatih kayak hewan sirkus jadinya demi kesenangan pribadi gitu. Kayak gitu-gitu lah. Jadi sih, jangan ya. Sorry. Boleh, gue mau menambahkan deh dari itu lo. Menurut gue itu bukan untuk orang tua aja ya, untuk siapapun sih menurut gue. Dan itu bukan tuntutan untuk orang tua aja gitu maksudnya. Kita di sekitarnya pun, karena tadi itu bukan salah orang tua sepenuhnya. Jadi ya kita juga bisa melakukan apa ya, bukan kontrol sih, tapi istilahnya tuh kayak perlawanan kultur lah gitu. Ya. Kayak gitu. Counter terhadap kultur-kultur yang sangat feodal. Counter kultur lah gitu, counter kultur ya. Tapi caranya nggak bisa secara frontal, salah gitu. Rom juga bete lah. Kayaknya nggak gini deh. Gitulah, nggak tahu lah. Caranya beda-beda, tapi maksudnya jangan menyebalkan lah ya juga. Menyebalkan. Oke, ada lagi. Nanti lu masih ada nambah-nambah lagi nih. Nanti kita diskusi lagi deh. Gergetnya tuh masih banyak. Ya, gue nggak ada yang bisa dimakan di sini. Barbel. Sayang banget. Oke, ya. Jadi orang tua tuh jangan merasa memiliki anak seutuhnya tadi, apalagi memilikinya kayak barang kayak yang bisa di perlakukan semena-mena. Jangan asal pukul anak punya perasaan, jangan asal eksploitasi anak juga karena dia bukan barang, bukan benda. Semakin orang terlalu
memiliki rasa kepemilikan yang lebih, tadi akan akan merasa banyak kehilangan. Jadi ketika lu akan merasa memiliki, pasti akan sering merasa kehilangan. Nggak tahu nyambung atau enggak, bodo amat. Bagus. Terima kasih Wi, nanti kapan-kapan kalau gue ada isu yang harus gue bahas bisa ya. Makasih Ar. Bisa Kayaknya yang diomongin sama gue tuh ngasal. Enggak apa-apa. Emang ya oke. Untungnya ada yang nanya-nanya tadi, nggak apa-apa lah. Bagus. Oke, bagus terima kasih itu. Wi atas bertanya bagus. Ya, atas waktunya bisa diajak ngobrol, sudah lama tidak mengobrol seperti ini juga. Iya, sehat-sehat luar. Ya, sehat-sehat juga buat lu. Terima kasih buat yang lain juga yang sudah bergabung hari ini. Nanti kalau ada isu yang menarik, nanti kita akan bahas lagi juga di pertemuan berikutnya. Di luar dugaan gue ternyata ada yang nonton gitu. Kirain gak ada yang mau nonton. Tapi gue bodo amat sih sebenarnya ya. Bukan itunya, cuman pengen nyobain aja live IG. Iya. Oke, terima kasih Wi. Selamat malam. Ya, dah semuanya. Salam. Ya.